Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai katrol dan roda berporos. Ini adalah pesawat sederhana yang sebelumnya kita pelajari ya, jenis pesawat sederhananya. Nah, pada pertemuan kali ini, baik sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali doa terlebih dahulu seperti biasa ya, menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang kita pelajari beserta tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang berikutnya menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menjelaskan jenis-jenis katrol nantinya. Yang kedua, agar nantinya kalian dari pembelajaran ini bisa menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan katrol. Yang ketiga, agar nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian roda berporos. Dan yang keempat, agar nantinya kalian dapat menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh roda berporos. Baik, materi kita hari ini ada dua ya yang kita pahami dan harus kita pelajari. Yang pertama adalah katrol, yang kedua adalah roda berporos. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Nah, pada saat seseorang mengambil air dari sumur, ya, seseorang dapat memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas atau naik ke atas. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa pada dasarnya katrol itu ada tiga jenisnya. Yang pertama ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu adalah katrol ya, jadi ini katrol yang dia sifatnya tidak bisa bergerak. Katrol tetap ini berfungsi untuk mengubah arah gaya. Contohnya tadi pada kasus yang pertama ya, pada timba. Ketika kita menarik timbanya, maka embernya akan naik. Ketika kita melepas, maka embernya akan turun. Tidak ada gaya yang dirubah. Seperti itu. Keuntungan mekanis katrol tetap sama nilainya 1, karena pada katrol tetap tunggal ini gaya kuasa yang digunakan akan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Artinya apa? Misalnya seperti ini. Jika seseorang menarik air di sumur atau melalui timba ya, jika gaya beban ya, beban pada sumur ini diketahui sebesar 10 Newton, maka untuk bisa menarik ember ini ke atas, seorang tersebut butuh gaya kuasa sebesar 10 Newton juga. Jika ember ini bernilai 20 Newton gaya bebannya, maka gaya kuasa yang dibutuhkan untuk bisa menarik ember tersebut sebesar 20 Newton juga. Seperti itu ya. Yang berikutnya ada katrol bebas. Kalau katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Nah, pada gaya katrol bebas ini, katrol ini bisa berpindah tempatnya. Fungsinya untuk apa? Tadi melipatkan gaya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah manusia untuk mengurangi gaya beban. Artinya apa? Biar lebih ringan. Katrol jenis ini biasanya ditemukan contohnya pada pelabuhan. Contohnya pada katrol yang digunakan untuk mengangkat peti emas ya. Yang kedua, keuntungan mekanis ini, katrol ini lebih besar daripada 1. Nah, pada katrol bebas ini bisa dirumuskan dengan rumus FK sama dengan setengah FB. Artinya gaya kuasa yang dibutuhkan untuk seseorang bisa mengangkat beban ini itu adalah setengah gaya beban. Dan ambil contoh seperti tadi ya, misalkan ember yang tadi di awal pada katrol tetap kan nilainya 10 Newton ya. Nah, kalau kita menggunakan katrol bebas untuk mengangkat ember yang sama dengan gaya beban 10 Newton, kita hanya butuh gaya kuasa sebesar 5 Newton atau setengahnya. Seperti itu. Kalau misalkan embernya nilai gaya bebannya 20, maka kita hanya butuh gaya kuasa untuk bisa menarik ember tersebut sebesar 10 Newton kalau kita menggunakan gaya katrol bebas. Seperti itu. Baik, yang berikutnya ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Digaris bawah ya, gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu. Nah, katrol majemuk ini biasanya digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat.
Keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini sama dengan jumlah tali atau katrol yang digunakan untuk menyokong berat benda. Contohnya seperti ini. Pada gambar ini kita bisa lihat ya, ada 4 katrol atau 4 tali yang diikat dalam satu sistem untuk mengangkat benda ini. Maka rumus yang berlaku di sini adalah 1 per N. N-nya berapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 1 per 4 FB. Kita ambil contoh tadi ya. Misalkan air timba tadi ya, sebesar 10 Newton. Begitu ya, betul ya? Masih 10 Newton seperti tadi. Nah, karena yang digunakan ada 4 katrol, di sini ada 4 tali, maka rumus yang digunakan adalah 1 per 4 dikali FB. FB-nya berapa? 10. Berarti 1 per 4 dikali 10 Newton. Maka kita dapat nilai gaya kuasanya sebesar 2,5 Newton. Seperti itu ya. Dia lebih ringan nantinya pekerjaan yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Oke. Yang berikutnya, keuntungan mekanis untuk bisa mencari katrol ya, yang dibutuhkan oleh katrol itu bisa menggunakan rumus FB per FK. FB tadi ya, gaya beban, dan FK adalah gaya kuasa. Gaya beban sekali lagi adalah gaya yang ada pada benda atau beban. FK adalah gaya yang diperlukan untuk bisa memindahkan ya, atau FK adalah gaya yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa memindahkan benda atau beban. Seperti itu. Baik, yang berikutnya, pesan sederhana yang berikutnya ada roda berporos. Nah, roda berporos ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita jumpai adalah pada roda gigi atau gear ya, dan ban sepeda. Kalau kalian perhatikan, roda berporos ini memiliki prinsip untuk bisa mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contohnya tadi ya, roda sepeda, mobil, kursi roda, sepatu roda, dan sebagainya. Berbeda dengan fungsi dari katrol tadi ya. Kalau katrol kan tadi untuk melipatkan gaya dan mengubah gaya. Kalau pada roda berporos ini untuk mempercepat gaya. Ini perbedaan fungsinya. Adapun untuk mencari keuntungan mekanis pada roda berporos sama seperti katrol tadi ya, dengan menggunakan rumus FB dibagi FK. Oke, sekarang kita coba berlatih bersama-sama. Yang pertama, pada latihan yang pertama ini, kita bisa lihat contoh soal seperti ini ya. Doni menimba air di sumur di siang hari. Saat itu gaya beban yang dihasilkan oleh air yang ada pada timba adalah sebesar 2 Newton. Berapakah gaya kuasa yang dihasilkan oleh Doni? Nah, seperti biasa, kalian pause dulu video ini. Kalian kerjakan, kemudian jika sudah, kita akan bahas bersama-sama. Baik, nah sekarang kita coba analisis ya bersama-sama. Di sini diketahui bahwa gaya beban yang dihasilkan oleh air sebesar 2 Newton. Berarti ini adalah FB-nya. FB-nya adalah 2 Newton. Nah, kita tahu bahwa jika menimba air itu kita menggunakan katrol tetap ya. Nah, katrol tetap di sini tunggal. Maka FK ini sama dengan, kalau katrol tetap tadi ya, FK sama dengan FB nilainya. Kan gitu ya. Maka gaya kuasa yang dibutuhkan oleh Doni untuk bisa mengangkat air timba tadi adalah sebesar 2 Newton. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, suatu katrol majemuk memiliki satu katrol tetap yang berkaitan dengan 2 katrol bebas. Jika gaya beban yang diangkat oleh katrol tersebut sebesar 9 Newton, berapa gaya kuasa yang dihasilkannya? Oke, coba kalian kerjakan dulu, baru nanti kita akan bahas bersama-sama. Jika sudah, mari kita analisis dulu ya. Di sini diketahui ada jumlah tali sebenarnya 3, atau katrolnya ada 3. 1 katrol tetap, 2 katrol bebas. Berarti jumlah N-nya ada 3 ya, karena majemuk ya, campuran dari tetap dan bebas. Kemudian gaya bebannya 9 Newton, FB-nya. FK, kalau pada katrol majemuk tadi diingat-ingat ya rumusnya, FK sama dengan 1 per N dikali FB. N-nya di sini kan tadi 3 ya, diketahuinya, banyaknya tali ya, dikali FB-nya. Maka kita masukkan 1/3 dikali 9 Newton. Maka gaya kuasa yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat beban tersebut sebesar 3
Newton. Seperti itu. Jadi dipahami ya? Baik. Di sini ada katrol bebas tunggal. Pada katrol bebas tunggal ini memiliki gaya kuasa 20 Newton. Berapa gaya beban yang dimiliki katrol tersebut dan berapakah keuntungan mekanis yang dihasilkan? Nah, kita langsung saja ya jawab. Sini gaya kuasanya 20 Newton. Dan yang ditanya adalah gaya beban dari benda tersebut jika diangkat menggunakan katrol bebas. Garis bawahi katrol bebas ya, karena setiap rumusnya nanti berbeda. Nah, kita gunakan rumus yang mana? Kita gunakan rumus yang katrol bebas tentunya. FK sama dengan setengah dikali FB ini. Nah, kita masukkan karena ini kita FK nya, maka kita tulis di sini ya, 20 Newton sama dengan setengah kali FB. Nah, kemudian kita kali silang di sini. Kalau kita kali silang di sini berarti duanya naik untuk mengali ya di sini, maka gaya beban itu bisa dicari dengan menggunakan rumus 20 Newton dikali 2. Gaya bebannya berapa yang diketahui di sini? 40 Newton. Seperti itu. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas tersebut kita masukkan ya, KM-nya sama dengan FB per FK. KM di sini adalah keuntungan mekanis, FB di sini adalah gaya beban, dan FK itu adalah gaya kuasa. FB-nya 40 Newton, FK-nya 20 Newton. Keuntungan mekanis dari katrol tersebut sebesar 2. Itu saja. Sehingga, baik anak-anak, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat. Baru diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.